Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi para calon mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Politeknik Pariwisata Medan. Baik, untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Oslan Nerijan Lingga, Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan. Baik, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan sekilas tentang salah satu tugas dari subbagian administrasi kemahasiswaan, yaitu tentang peraturan tata tertib dan disiplin bagi mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan. Jadi untuk yang pertama adalah tentang dalam proses pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan, maka setiap atau seluruh mahasiswa itu mempunyai peraturan dan tata tertib dan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa di dalam proses pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan. Jadi nanti ada beberapa peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa, di mana peraturan dan tata tertib ini sifatnya adalah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan apabila mahasiswa tidak mengikuti peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan ini, maka nantinya akan dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Medan. Bahwasanya peraturan ini sifatnya wajib. Ya. Jadi saya di sini akan menyampaikan sekilas saja karena keterbatasan waktu. Sekilas nanti untuk lebih lengkapnya kepada para mahasiswa nanti dapat membaca atau mendownload peraturan ini secara lengkap yang nanti dibagikan oleh panitia. Jadi secara garis besar dapat saya sampaikan di sini bahwasanya subbagian administrasi kemahasiswaan itu memiliki beberapa tugas dan fungsi di Politeknik Pariwisata Medan. Ya, tentunya yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Yang pertama adalah bidang absensi mahasiswa. Ya, jadi selama mahasiswa belajar di kampus Politeknik Pariwisata Medan, setiap mahasiswa itu nantinya akan dihitung kehadiran selama perkuliahan. Nah, dalam kehadiran ini tentu ada toleransi yang diberikan berapa jam kepada mahasiswa itu boleh tidak mengikuti perkuliahan. Ya. Nah, jadi setiap mahasiswa untuk pertemuan teori maupun praktek akan dihitung jam kehadirannya. Jadi kalau di Politeknik Pariwisata Medan, satu mata kuliah yang terdiri dari 100 menit itu dihitung 2 jam pelajaran. Ya, artinya ketika mahasiswa tidak hadir dalam satu mata kuliah, maka dianggap absen selama 2 jam. Jadi kalau satu hari itu tidak hadir, misalkan ada 4 mata kuliah, maka dihitung 8 jam tidak hadir. Nah, ini ketidakhadiran saya sampaikan tadi, ada toleransi batas yang diberikan kepada mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan apapun, ya. Misalkan tanpa keterangan, sakit, izin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di peraturan dan tata tertib yang nantinya akan bisa Anda baca secara lengkap. Jadi contohnya misalkan ketika tidak hadir selama 21 jam, maka akan diberikan surat peringatan pertama. Ya, seperti itu contohnya. Ya, jadi itu bidang absensi mahasiswa tadi contohnya. Tadi sebagai tugas dan fungsi dari subbagian kemahasiswaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah selama menjadi mahasiswa di Politeknik Pariwisata Medan, mahasiswa juga nantinya ada
namanya dosen pembimbing akademik. Ya, jadi artinya pembimbing akademik ini adalah dosen nanti yang ditunjuk sebagai wali mahasiswa selama belajar di kampus Politeknik Pariwisata Medan. Ya, jadi sesuai dengan namanya pembimbing akademik. Ya, jadi para mahasiswa dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik untuk mendiskusikan atau mengkonsultasikan hal-hal yang mengganggu perkuliahan, kelancaran perkuliahan selama kuliah di kampus Politeknik Pariwisata Medan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah penyelenggaraan, ini yang sedang ikuti ini ya, pembina sikap dasar profesi atau PSDP bagi mahasiswa baru. Ya, jadi PSDP ini sifatnya wajib diikuti seluruh calon mahasiswa baru. Jadi sebelum kegiatan perkuliahan teori maupun praktek dilaksanakan, maka tahap awal yang harus diikuti mahasiswa itu adalah PSDP. Ya, jadi ini sifatnya wajib, seluruh mahasiswa wajib mengikuti kegiatan PSDP. Yang nantinya ketika para mahasiswa akan menyelesaikan studi di kampus Politeknik Pariwisata Medan, maka sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir itu adalah telah dinyatakan lulus program PSDP. Kemudian fungsi yang ketiga dari kemahasiswaan adalah tentang praktik kerja nyata. Ya, jadi semua program studi di Politeknik Pariwisata Medan dalam satu semester itu akan mengikuti program praktik kerja nyata atau PKN, atau sering disebut kalau di SMK itu PKL ya, atau PKN selama satu semester atau 6 bulan. Kecuali PPH, diploma 4 PPH itu akan ada PKN-nya 2 kali dalam program diploma 4, yaitu semester 4 dan semester 7. Ya. Jadi PKN ini adalah salah satu program perkuliahan di Politeknik Pariwisata Medan yang juga wajib harus diikuti. Ya. Jadi di semester berapa itu nanti sesuai dengan program studinya. Jadi bagian kemahasiswaan itu juga nanti mengurusi tentang kegiatan praktik kerja nyata mahasiswa. Ya, kemudian juga bagian kemahasiswaan juga ada program namanya PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ya, apalah ini bahasa umum ya, kalau dulu disebut Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Ya. Tapi selama COVID-19 ini, sudah 2 tahun ini, kegiatan PKM ini ditiadakan, ya berhubung masih pandemi. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu penegakan peraturan dan tata tertib disiplin mahasiswa atau PDTTM. Ya, jadi para mahasiswa nanti yang melanggar peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan, ya, jadi kemahasiswa itu akan memberikan sanksi ya kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Ya, kemudian juga bagian kemahasiswaan itu merupakan pembina organisasi kemahasiswaan. Ya, contohnya kalau di Politeknik Pariwisata Medan itu ada organisasi mahasiswa namanya Senat Mahasiswa atau SEMA. Ya. Kemudian ada juga IMSIS, ya, Ikatan Mahasiswa Islam. Kemudian ada PMK untuk Persatuan Mahasiswa Kristen. Kemudian juga ada HIMA, ya, Himpunan Mahasiswa. Kemudian juga ada UKM yang unit kegiatan mahasiswa. Itu adalah organisasi-organisasi yang ada di organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Pariwisata Medan, di mana pembinaannya dilakukan oleh subbagian administrasi kemahasiswaan. Ya, kemudian mahasiswa yang semester 1 dan 2 juga di setiap hari Jumat itu wajib melaksanakan senam, ya, senam. Setelah senam dilanjutkan dengan program namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri dari olahraga dan seni. Ya, jadi para mahasiswa nanti di hari Jumat pagi itu setelah senam, ya boleh memilih kegiatan ekstrakurikuler
yang akan mereka ikuti. Ya, misalkan ada voli, ada basket, ada badminton, kemudian di seni ada tari, ada apa namanya band, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagian kemahasiswaan itu melaksanakan administrasi kemahasiswaan lainnya. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan juga sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Politeknik Pariwisata Medan, ya, jam perkuliahan atau jam kuliah di kampus Politeknik Pariwisata Medan baik teori maupun praktek itu adalah hari Senin sampai Jumat, ya, Senin dan Jumat sampai hari Jumat, jadi 5 hari kerja dalam seminggu. Ya. Untuk teori biasanya dimulai pukul 8 WIB pagi, untuk praktek itu nanti menyesuaikan. Ya. Nah, jadi kalau praktek itu nanti dilihat programnya. Ya. Jadi misalkan saya ambil contoh, ya, misalnya program studi manajemen usaha perjalanan. Misalkan kegiatan prakteknya itu harus dimulai jam 6 pagi misalnya. Karena kalau setelah itu tidak bisa dilaksanakan, ya, maka wajib hadir jam 6 pagi. Itu salah satu contohnya. Ya, tapi pada umumnya untuk teori itu dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Ya. Nah, jadi kenapa sampai dengan selesai? Ya, dalam satu hari itu maksimal itu ada 4 mata kuliah. Kemudian juga ada beberapa prodi, 2 mata kuliah, ada yang 3, dan maksimal 4. Itu bisa sampai berakhir jam setengah 5 sore. Dan bagi yang praktek itu juga arti menyesuaikan. Ya. Jadi misalkan di praktek itu ditargetkan selesai jam setengah 5, tetapi belum selesai, maka bisa sampai jam 6, ya, tapi tidak sampai malam. Ya. Nah, kemudian juga ada nanti kegiatan-kegiatan tambahan yang diatur oleh manajemen Politeknik Pariwisata Medan. Misalkan para mahasiswa itu bisa saja karena keadaan harus pulang malam, misalnya, ya, harus pulang malam, ya, bukan pulang tengah malam. Ya. Ini tidak setiap hari, mungkin ada satu masa ada kegiatan-kegiatan yang mana harus sampai malam. Atau misalkan ada kuliah tambahan, ada field study, misalkan kunjungan lapangan, di mana kunjungan lapangan itu bisa saja sampai tengah malam, bisa saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya para mahasiswa itu wajib beberapa hal, ya, misalkan pakaian seragam, ya. Jadi di kampus mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan itu wajib menggunakan seragam yang sudah ditetapkan, ya, di dalam statuta Politeknik Pariwisata Medan, ya. Jadi seragam yang sudah ditetapkan itulah yang harus digunakan oleh atau dipakai oleh mahasiswa, ya, tidak boleh di luar itu, ya. Jadi pakaian seragam itu terdiri dari pakaian seragam teori, pakaian seragam praktik, kemudian olahraga, dan aksesoris-aksesoris yang ditetapkan, misalkan seperti papan nama atau name tag. Ya. Kemudian juga mahasiswa wajib memiliki kartu tanda mahasiswa atau KTM, ya. Nah, yang mana KTM ini pembuatannya akan dilakukan oleh Politeknik Pariwisata Medan. Kemudian masalah kesopanan dan kerapihan, ya. Jadi sebagai mahasiswa di bidang pariwisata, maka kesopanan dan kerapihan ini juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi mahasiswa, ya. Nah, jadi untuk lebih detail dan jelasnya nanti bisa dibaca, ya. Nah, jadi misalkan masalah kerapihan, ya, kerapihan dan kebersihan diri, ya. Jadi contoh ini salah satu mahasiswa laki-laki itu tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh memelihara kumis dan jenggot, gitu ya. Maksudnya itu terkait dengan kerapian diri. Ya, karena memang harus seperti itu tuntutan dari industri bidang pariwisata. Ya. Kemudian juga masalah kesopanan, ya, kesopanan. Ya. Jadi
misalnya ketika bertemu dengan teman atau dengan para dosen itu diwajibkan greetings ya atau menyapa ya, misalkan selamat pagi Pak, misalkan selamat pagi teman ya, temannya siapa ya, ya. Itu adalah terkait dengan kesopanan dan kerapian ya. Jadi itu semua harus dipatuhi oleh para mahasiswa selama berada di kampus Politeknik Pariwisata Medan. Ya, kemudian juga terkait dengan ini umumnya terkait alkohol, narkoba, senjata tajam dan lain sebagainya itu dilarang ya. Itu dilarang. Jadi apabila mahasiswa melanggar aturan itu ya nanti dilihat sanksinya apa. Ya, misalkan terkait narkoba, ya kan narkoba itu biasanya langsung urusannya ke pihak berwajib gitu ya. Jadi contohnya hal-hal yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa. Ya. Kemudian setiap mahasiswa yang masuk ataupun keluar kampus di luar jam yang sudah ditetapkan itu harus mendapat izin ya dari minimal ketua program studi. Ya, jadi misalkan mahasiswa terlambat, ya, misalkan harus masuk jam 8, ya, tetapi Anda masuk misalkan jam 8.30, maka itu kan masuk di luar jam yang sudah ditetapkan. Maka mahasiswa yang terlambat ya harus mendapat izin masuk. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi misalkan pulangnya jam 4:30, tetapi karena sesuatu hal mahasiswa itu harus keluar sebelum jam 4:30, sebelum pada waktunya. Juga harus mendapatkan izin keluar di luar jam yang sudah ditetapkan. Nah, ini harus dipatuhi. Ya. Kemudian tentang ketidakhadiran tadi ya. Jadi misalkan ini saya contohkan ilustrasinya ya. Jadi apabila mahasiswa itu sudah absen atau tidak hadir 21 jam ya. Jadi ingat satu mata kuliah itu 2 jam. Ya, jadi ketika tidak hadir sudah mencapai 21 jam maka akan diberikan SP1 atau surat peringatan 1. Nah, kemudian apabila ketidakhadiran sudah mencapai 31 jam, maka akan diberikan surat peringatan 2. Ya. Kemudian apabila ketidakhadiran mencapai 41 jam, maka akan diberikan surat peringatan 3 atau SP3. Dan juga setelah dikasih SP3 masih juga tidak hadir, maka batasnya itu adalah sampai 50 jam. Ya. Jadi kalau sudah 51 jam tidak hadir dalam satu semester, itu mahasiswa akan diberikan sanksi diberhentikan sementara atau postpone. Ya. Jadi diberhentikan sementara itu atau postpone atau dirumahkan selama setahun. Ya, jadi misalkan postpone-nya atau diberhentikan sementaranya di semester 1, maka akan masuk lagi semester 1 tahun berikutnya. Ya. Nah, itu adalah pemberian sanksi apabila tidak hadir tanpa keterangan. Ya. Nah, kalau tidak hadir dikarenakan alasan tertentu, ya, misalkan sakit, ya, misalkan harus rawat inap di rumah sakit misalnya, ya, itu diberikan dispensasi sampai 100 jam maksimal, ya, 100 jam. Jadi kalau melebihi juga ya sanksinya tetap akan diberikan sanksi diberhentikan sementara atau postpone, ya. Nah, itu adalah perhitungan ketidakhadiran. Jadi ketidakhadiran ini merupakan kasus yang umum yang terjadi pada mahasiswa, ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu dapat sanksi SP1, 2 dan seterusnya itu dikarenakan ketidakhadiran. Ya, jadi ini harap menjadi perhatian ya pada para mahasiswa. Kemudian sanksi-sanksi ya. Nah, jadi sanksi-sanksi atas pelanggaran peraturan dan tata tertib yang dilakukan mahasiswa itu ya tadi sudah saya sebut bisa SP1 atau surat peringatan 1. Kemudian setelah itu ada SP2. Kemudian ada SP3. Nah, setelah itu
sanksi yang berat itu diberhentikan sementara atau postpone selama 1 tahun. Dan sanksi yang paling berat itu adalah drop out, ya, atau diberhentikan. Ya. Jadi misalkan ada mahasiswa yang ketahuan membawa narkoba, ini sanksinya bukan diberikan surat peringatan lagi, tetapi langsung diberhentikan atau drop out. Ya. Jadi contohnya, itu adalah sanksi-sanksi yang diberikan. Kemudian untuk surat peringatan, khusus untuk surat peringatan ketiga itu akan dilakukan pemanggilan orang tua. Ya. Jadi kalau mahasiswa mendapat sanksi surat peringatan ketiga, ya, itu wajib dipanggil orang tua. Ya. Nah, jadi akan disampaikan kepada orang tua bahwasanya mahasiswa tersebut sudah mendapat surat peringatan ketiga, artinya lampu kuning, gitu ya. Nah, maka akan kalau masih melanggar aturan juga, sanksi yang berikutnya adalah diberhentikan sementara atau postpone. Ya, itu alasannya, maka orang tua itu dipanggil. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga itu yang perlu juga mahasiswa harus pahami, ya, yaitu masalah kode etik mahasiswa, ya, code of conduct, ya, dari mahasiswa. Jadi selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan, ada namanya kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Ya. Ya, jadi misalkan kode etik itu kan saling menghormati antar sesama, gitu ya. Kemudian wajib senyum, wajib menyapa, ya kan. Kemudian menghormati atau menjaga nama baik Politeknik Pariwisata Medan. Nah, jadi itu nantinya juga nanti akan di-share lebih detailnya kepada para mahasiswa. Ya. Nah, jadi itu sekilas atau garis umum, garis besar tentang peraturan dan tata tertib mahasiswa. Ya, selama Anda sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, maka wajib sifatnya mengikuti semua peraturan dan tata tertib dan disiplin yang sudah ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Medan. Nah, apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi berhubung karena kondisi sekarang ini masih COVID, ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa sedikit banyaknya dipahami oleh para calon mahasiswa baru, dan nantinya untuk lebih jelas, maka peraturan-peraturan dan tata tertib ini nanti bisa Anda baca, nanti akan di-share, akan diberikan linknya oleh panitia, sehingga nantinya Anda bisa memahaminya. Dan mari kita sama-sama doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, ya, sehingga perkuliahan bisa tatap muka, ya, sehingga proses pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.